yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang telah meninggalkan kita lebih dulu. Karena semua kita pasti bakal mati, Bu ya. Nah, maka ini menjadi momentum bagi kita untuk pertama mendoakan daripada ahlud duka. Yang kedua adalah melakukan upaya melihat ke dalam diri bahwa kita semua pasti akan mati. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga dengan rajinnya kita bertakziah, rajinnya kita berziarah, kita bisa untuk mempersiapkan kematian kita. Sebelum saya mulai, mati itu dalam kondisi beriman ataupun tidak beriman, sakitnya luar biasa. Kecuali orang yang mati dalam keadaan syahid. Dan itu tidak untuk semua orang. Maka dalam riwayat athar dijelaskan ketika ada orang yang akan meninggal, itu matanya hanya ke atas langit saja. Ada nggak orang meninggal nengok ke samping kiri kanan? Tidak pernah. Ketika dia sakaratul maut, dia cuma hanya ngelihat ke atas langit. Dia dalam asar yang sangat sahih dijelaskan bahwa ketika orang meninggal itu melihat ke atas langit, dia akan melihat para malaikat di sekitarnya. Yang kemudian ada malaikat pencabut nyawa yang akan ada di ubun-ubunnya. Itulah sebab orang meninggal tidak boleh, calon mayat tidak boleh dibiarkan sendiri. Nah, makanya berdoa kita semoga bisa menjadi anak yang soleha, orang tua yang soleha, yang bisa menemani saudara kita, entah suami kita yang akan meninggal dunia. Ketika kakinya sudah dingin bahkan nyaris kaku, maka dia akan masuk ke dalam fase za'an, yaitu nafas cuma di sini lagi. Dan situ adalah menentukan kematian kita baik atau buruk. Tapi sakitnya luar biasa. Kita berdoa semoga ahlul bait Ibu Susi meninggal dalam keadaan baik, diterima di sisinya, dimudahkan segala urusannya, dan kemudian kita semua menyusulnya juga dalam keadaan baik insya Allah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa yang dapat kita lakukan ini khususnya untuk ahlul bait, umumnya lah kepada kita semuanya. Ketika udah terlanjur meninggal dunia, ketika nangis sudah tidak bisa lagi membantu mereka. Bahwa ketika sakaratul maut itu datang, maka tidak bisa lagi tangis yang membantunya. Maka saat itu ilmulah yang membantunya. Maka ketika ada saudara kita yang nangis bersuara keluar, ya jangan bersuara. Nangis boleh, jangan bersuara. Saat itulah kedewasaan, kebijaksanaan, ilmu itu sangat dibutuhkan. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan untuk mereka yang telah meninggal dunia? Banyak, enggak usah bingung, banyak. Yang pertama, dalam dalil dijelaskan bahwa hizama tabnu Adam, ketika meninggal Bani Adam, faqra khataman, khatamkan Quran buat orang yang telah meninggal itu. Nah, jadi ibu yang sayang sama orang tuanya, sayang sama anaknya, sayang sama kakaknya, sayang sama adiknya, lakukan, solehkan diri kita. Apalagi kita seorang anak, orang tua kita meninggal. Dalam hadis yang sangat sahih, seorang orang tua itu akan ngomong kepada Allah, ya Allah, kenapa malam ini cahayaku terang di kuburan, di antara gelapnya cahaya kuburan. Gak ada cahaya kuburan. Apa kata Allah? Anakmu telah mendoakan engkau malam ini. Keesokan harinya, ya Allah, kenapa kemarin terang sekarang gelap? Ya Allah, anakmu telah bermaksiat hari ini. Jadi berkomitmenlah kalau sayang dengan orang tua, sayang dengan anak, terutama untuk orang tua, jadilah orang yang soleh dan soleha, anak yang soleh dan soleh yang bisa membantu penerangan cahaya kubur orang tua di yaumil akhir. Itu dalam riwayat yang sangat sahih. Jadi ada hubungan antara perilaku anak dengan orang tua yang meninggal. Maka kalau kita bisa berbuat baik, kalau kita tidak bisa hijrah karena kita ini kurang iman, setidak hijrahlah untuk memudahkan orang tua kita. Maka kalau kita jadi anak soleh, yang pertama kita tetap akan mengirimkan bacaan Quran sampai hatam buat mereka. Baca aja sampai hatam dari awal sampai akhir. Entah 1 juz 1 hari dengan cara 2 lembar setiap habis sholat. Sebelum baca itu kita berdoa, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kubur kakakku, ya lapangkan kuburannya, beri cahaya pada kuburannya. Masya Allah. Nah, itu kita doakan. Hanya orang soleh yang bisa melakukan ini. Ya, semoga kita bisa. Amin ya. Kemudian yang kedua,
Fa illam tastati, kalau nggak bisa juga kita kirimkan bacaan Al-Quran itu, maka ambil yang lebih mudah, yaitu baca jantungnya Al-Quran buat dia. Jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Yasin itu dibaca buat orang yang telah meninggal. Bagusnya kapan dibaca? Yang paling bagus di hari Jumat. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, terangkanlah kuburannya. Dia menunggu kita. Dia menunggu kita. Anak yang soleh tidak ada hijab. Doanya untuk orang tuanya. Tidak ada hijab. Makanya setidaknya kalau nggak mau soleh sendiri, solehlah demi menolong orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ya, makanya anugerah terindah adalah anak yang soleh. Karena kita nggak butuh anak di dunia ini, nggak terlalu perlu kali kita. Apa sih yang kita butuhkan banget? Ujung-ujungnya kita bilang, nak, engkau menikahlah, baguslah, mak gini-gini aja lah. Mak gini-gini aja lah, nak. Yang penting pas meninggal adalah doakan mak. Kan begitu kan? Nah, anak kita yang laki-laki itu kita besarkan S1, S2, S3, belum balas budi lagi udah nikah dengan perempuan lain. Betul nak? Perempuan kita besarkan, sekolahkan S1, S2, S3, belum balas budi dia lagi. Malah dia udah dilarikan sama suaminya. Nggak bisa, apa yang kita harapkan anak di dunia, Bu? Ujung-ujungnya kita mati sendiri aja. Ya, nah yang kita harapkan dia mau tuh melakukan itu. Kita kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kemudian kita kirimkan Yasin. Ya, hari Jumat lah. Terhitung dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Kemudian yang ketiga, fa'ilam tastati, nggak juga bisa kirimkan Quran sampai hatam, maka minimal kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburannya, berhentilah malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Oke? Nah ini yang pertama nih, saya mau sampaikan nih. Kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah. Dan yang keempat, apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, yang status hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, yang sunnah-sunnah saja, doakan untuk orang yang meninggal pahalanya. Ingat, didoakan bukan diniatkan, itu beda. Contoh, boleh saya mendoakan, meniatkan baca Al-Quran pahalanya untuk orang tua yang meninggal? Nggak boleh, niatnya tetap untuk Allah. Tapi kita niatnya untuk Allah, lalu kita doakan pahalanya. Bukan diniatkan, beda. Niat itu hanya untuk Allah saja. Ya Allah, saya sedekah. Niatnya untuk Allah dong. Dengan sedekah ini saya doakan. Nah, saya berdoa. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, mudahkan hari penghisapannya. Doa bukan niat. Beda itu doa dengan niat. Masih banyak yang keliru. Ya, betul ya? Boleh nggak ustazah saya puasa, saya niatkan untuk almarhum orang tua saya? Ya salah lah. Niat puasa untuk Allah. Tapi ketika ibu nanti berpuasa, di siang harinya doakan. Nah itu dia. Doa. Karena orang yang berpuasa menurut Imam Nawawi, maka doanya akan diijabah sepanjang waktu dia berpuasa. Jadi ibu-ibu yang suka berpuasa, siang-siang puasa itu jangan tanya, bilo lah maghrib kojan. Banyak berdoa. Doakan. Ya Allah, saya berdoa. Dengan puasa saya ini, nah itu namanya wasilah. Ya kan masih banyak tuh. Boleh nggak saya baca Yasin, saya niatkan? Bukan, doakan. Niatnya untuk Allah. Doanya boleh macam-macam. Ya, setiap kita berbuat baik, doakan. Untuk orang tua kita yang meninggal, anak kita yang meninggal, adik kita yang meninggal. Doakan. Ya Allah, saya infak. Dengan infak ini saya berdoa. Dapatlah pahalanya fulan. Lapangkan kuburan fulan. Apa yang bisa diwasilahkan? Saya jelaskan secara detail. Yang pertama, sedekah bisa didoakan untuk orang meninggal. Yang kedua, baca Quran bisa didoakan untuk orang meninggal. Yang ketiga, zikir bisa doakan untuk orang meninggal. Yang keempat, sholawat bisa doakan untuk orang meninggal. Yang kelima, wakaf bisa doakan untuk orang meninggal. Yang keenam, hibah menghadiahkan orang lain bisa didoakan untuk orang meninggal. Yang kelima, yang keenam, saat kita berpuasa bisa kita mendoakan untuk orang meninggal. Cepat kali enggak kan? Nah, itu lakukan tuh semua. Bisa didoakan untuk orang meninggal, tapi doa, bukan niat. Kalau niat untuk Allah, kalau niat untuk orang meninggal, syirik kita. Syirik dong kita.
Masa kita niatnya untuk orang meninggal puasanya? Masa niatnya baca Quran untuk orang meninggal? Doakan, bukan diniatkan. Beda itu. Oke, saya masih sering dengar seliweran-seliweran video. Bagus sih mengajarkan, menyampaikan kepada orang untuk berbakti kepada orang meninggal. Kurban ibu bisa ibu niatkan untuk orang tua yang meninggal. Bukan diniatkan, didoakan. Sampai tadi pun saya masih lihat bahwa informasi-informasi yang beredar, sedekah ibu niatkan untuk orang tua yang meninggal. Ini bagus nih maksud nih kan? Kan bagus nih maksud ibu yang sedang berbicara ini. Tapi lebih tepatnya doakan. Niat kita hanya untuk Allah, Bu. Nggak boleh kita niat nih yang lain. Dalam hidup nih nggak ada ceritanya niat itu hanya untuk Allah. Lillahi ta'ala. Supaya kita dapat pahala. Karena innamal a'malu bin niat. Walikulli imri'im minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dan kita tidak akan mendapatkan selain yang kita niatkan saja. Nah itu doakan. Wasilahkan. Jadi selama ini kalau udah niat tuh kan banyak ustazah aja. Gimana tuh ustazah? Ya yang lalu biarlah berlalu. Gimana? Summa khususun ala hazinya. Niat yang dimaksud di situ bukan niat ibu melencengkan karena Allah, tapi keinginan ibu, keinginan kita saja untuk berdoa untuk arwah. Coba mau sholat apa niatnya? Mau sholat niat atau doa? Niat. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat fardu atasku karena sholat subuh apa niatnya? Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat fardu atasku lillahi. Mau puasa apa niatnya? Sengaja aku berpuasa sunnah atasku karena Allah. Mau wudu apa doanya? Apa niatnya? Sengaja aku berwudu lirafil adasi, menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Nah, terus mau cebok niat atau doa? Cebok kok niat. Cebok doa. Apa doa cebok? Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Masuk WC doa atau niat? Doa. Keluar WC doa atau niat? Hah? Kalau cuma WC bisa kan dari buat doa. Keluar WC di dalam hati ada doa cebok, Bu. Ketahuan ini ndak cebok ndak baca doa ya. Allahumma hasin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang keji. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan bersihkan hatiku dari perkara munafik. Dalam hati tutup bibirnya. Kamar mandi kan. Apa, Bu? Kalau kita banyak menangis, banyak sedih, itu gimana? Menangis itu nggak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kehilangan anaknya juga menangis, tapi nggak boleh meratap, nggak boleh bicara. Apalagi saat jenazah. Kan tadi saya ada bilang bahwa ketika mayat itu, calon mayat akan meninggal, dia cuma lihat ke atas langit. Tidak akan pernah ibu temukan orang meninggal nengok ke kiri kanan, nggak ada. Dia pasti matanya ke atas, betul? Karena riwayatnya seperti itu. Dia melihat para malaikat di atas langit dan malaikat pencabut nyawa berada di ubun-ubunnya. Maka kalau ada orang meninggal biasanya kakinya udah dingin, bahkan nyaris tegang. Ya, maka di saat itulah saat nyawanya sudah ada di tenggorokan, saat itulah kita harus mengucapkan la ilaha illallah atau Allah saja. Ini saat yang paling sakit, cekek. Saat yang paling sakit, posisi saat ini saat yang paling sakit, dan disitulah dibutuhkannya kedewasaan dan ilmu pengetahuan. Saat meninggal, anak menangis, cucu menangis, orang tua menangis, istri menangis. Saat itu tidak ada yang boleh meratap, tidak ada yang boleh ngomong, ma, pa, jangan pergi pa, jangan pergi ma, tak boleh. Tahan, istighfar. Saat itu ilmu dibutuhkan. Kalau mau ngomong juga keluar, karena malaikat menyaksikan semua apa yang ada di sekitar kematian itu. Nggak boleh. Nah, jadi nangis boleh. Nangis boleh. Tapi di situ, detik itu kita harus sadar bahwa walaupun orang tua kita telah meninggal, adik kita meninggal, kita masuk ke fase berikutnya. Fase berbuat untuk dia. Nangis kita tidak bisa mengurangi beban dia. Apa yang bisa mengurangi bebannya? Saat inilah ilmu dibutuhkan.
Saat inilah wajar orang berilmu itu lebih baik daripada orang punya ibadah tapi tanpa ilmu. Saat itu dibutuhkan, oke. Kita tahu apa yang kita lakukan, oke. Sekarang tugas saya selesai, merawatnya selesai, mengantarkannya cuci darah selesai, itulah ibaratnya. Memfasilitasi rumah sakitnya selesai. Saat inilah kita harus kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, doakan pahala kebaikan kita buat dia. Dan itu disadarkan. Ikhlas, 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 ikhlas. Maka saat itulah kita berdoa, ya Allah, cabutlah nyawa orang tuaku ini dalam keadaan husnul. Keikhlasan kita akan mengurangi bebannya dia. Tapi kalau kita meratap, kita meraung, disaksikan para malaikat di situ. Berat itu, Bu. Nah, makanya kalau ada yang tak tahan, ajak keluar. Yuk kita keluar dulu. Kalau dia udah tenang di luar, baru bawa ke dalam. Yuk ke dalam. Nangis tapi pelan. Tak boleh meratap. Kita ikhlaskan, kita ridhoi. Mesti ada yang bicara seperti itu. Karena orang meninggal, satu pingsan, satu menangis, satu ini kan. Nah, di Indonesia ada. Nah, mudah-mudahan kita diantaranya karena kita punya ilmu. Nah, ikhlas. Udah, kita ridho, kita ikhlas. Selama ini beliau sudah sakit, almarhum sudah sakit, kita ikhlas, beliau sudah tenang. Keikhlasan kita akan menjadi pengobatnya. Pokoknya kita kan khatam Al-Quran. Jadi pertama niat itu, pertama itu kan niat, kita kan setiap itu doa. Kita kirimkan almarhum suami, orang tua, kedua tua, sekaligus apa bisa. Nah, Bu, kalau baca Quran, Yasin, zikir, sholawat, sedekah, wakaf, infak, seluruh nama kaum muslimin muslimat pun boleh. Tapi kalau badal haji, badal umroh, kurban, satu aktivitas satu nama. Lah paham? Nah, kurban, kita satu kurban atas nama orang tua meninggal. Satu nama satu hewan. Badal haji, satu nama, satu haji. Badal umroh, kita pergi umroh pertama. Terus kita pergi lagi umroh besoknya. Kan kalau kita di Mekah kan kita umroh tuh. Besoknya kita minta antarkan ke Tanim gitu kan. Untuk kemudian mengumrohkan almarhum siapa. Kalau badal umroh, badal haji, kurban satu nama, satu aktivitas. Tapi kalau kayak zikir, sholawat, berdoa, Al-Fatihah, mengaji, itu kaum muslimin muslimat pun tidak masalah. Itulah istilahnya seperti itu. Dan lagi sebelum saya lanjut. Tadi apa yang pertama? Kirimkan Quran sampai hatam. Kedua kirimkan Yasin. Tiga kirimkan Al-Fatihah. Yang empat wasilah. Wasilah itu sekarang kalau ada ibu anak udah meninggal kalau nggak salah ya. Nah, ibu sebagai orang tua yang soleha buat anak gitu kan. Nah, dan ahlul bait sebagai kakak yang soleha buat adik. Jangan lupa setiap berbuat baik, gas doakan untuk yang meninggal itu. Gitu aja intinya. Jadikan itu bagian dari diri kita. Dan kemudian selanjutnya adalah kalau ada waktu ziarahlah ke makamnya. Ziarah itu bagaimana sih? Ibu-ibu bisa ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Masuk ke lingkungan kuburan bawa air putih. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Masuk, ambil air putih, sunnahnya air putih. Sunnahnya bukan kembang. Sunnahnya air putih. Siram dari atas sampai ke bawah dalam jumlah yang ganjil. Bisa 3, bisa 7. Setelah itu ibu doakan pakai bahasa Indonesia boleh. Atau pakai bahasa Arab boleh. Atau bawa buku doa-doa nggak masalah sambil baca di kuburan. Atau sekedar ibu zikir, berdoa, nggak ada masalah. Loh, wanita katanya nggak boleh ziarah kubur. Ada dalil. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fadzuruha. Dulu kata baginda Nabi, aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang aku bolehkan. Suatu ketika Aisyah pulang dari ziarah ditanya oleh Abdurrahman, dari mana engkau Sayyidatina Aisyah? Saya habis ziarah. Nah, bukankah Rasul melarang kalian ziarah? Dulu Rasul melarang, tapi sekarang Rasul membiarkan. Suatu ketika Rasulullah jalan di antara kuburan, beliau melihat ada 2 orang wanita yang menangis di kuburan sambil berdoa. Rasul cuma lewat dan berkata bahwa bertawakal dan bertakwalah kepada Allah. Bersabar dan bertawakallah kepada Allah. Rasul tidak suruh pulang. Ini dalil perempuan boleh ziarah. Kecuali kalau saat itu Rasulullah suruh pulang.
Oke? Kalau sedang Silakan. haid gimana? Lebih baik ditunda karena itu ikhtilaf. Nah, ada lagi nomor berapa lagi, Pak? Nomor 6 lagi ya. Nomor 6 adalah maaf. Kalau kita pernah merasa berdosa kepada almarhum, entah mungkin kita pernah menggosipkan orang yang meninggal, ya kan banyak tuh kita gibahkan orang malam pagi meninggal ya. Ngerasailah, cari malam-malam. Nah, misalnya kita gosipkan dia, pagi meninggal dia, cak-caknya seperti itu, maka tebus dosa kita itu dengan cara melakukan amal yang tadi saya sebutkan dan kemudian sebutkan banyak-banyak kebaikannya. Dulu dia orang baik, dulu tuh dia sabar kali orangnya, tak pernah dia marah. Dia itu orang yang baik. Nah, sebutkan kebaikannya. Itu yang mesti kita lakukan, menyebutkan kebaikan orang yang meninggal sebagai sebuah kemuliaan. Sampaikan baik-baiknya sama orang. Tidak apa-apa. Boleh menyampaikan kebaikan bagi orang hidup dan orang yang meninggal dunia. Sampaikan kebaikannya. Oke? Nah, itu aja dari saya. Silakan, Bu. Apa ada niatkan apa duka gitu. Ya. Jadi mana lebih baik kepada orang yang kurang ilmunya dan orang yang banyak ilmu gitu. Kadang yang kita takutkan kalau kurang ilmu kawannya tetap kerjaannya sampai dengan ilmunya. Maksudnya kita sedekah ke orang. Kita niatkan gitu. Ini boleh disebut gitu. Dengan orang itu. Coba Ibu ngomong lagi apa maksudnya, saya niat apa? Tapi tidak saya bilang untuk Apa yang Ibu maksud dengan dia rendah ilmunya kenapa? Kalau dia nggak bisa doakan kita. Oh gitu. sesuai dengan kebutuhan sedikit gitu. Perbedaan dengan orang tak Kita sedekah bagusnya dengan orang berilmu atau dengan orang yang tidak berilmu? Oh, nanti kalau sedekahnya dengan orang berilmu terus, tidak ada orangnya. Tidak ada hubungan antara sedekah kita dengan ilmu orang. Tidak ada hubungan antara sedekah kita dengan sikap orang. Tidak ada hubungan antara sedekah kita dengan kebohongan orang. Kita tinggalkan sebentar ilmu, kita sampaikan dulu kepada kita, misalnya bantu orang di jalan lah. Kita sedekah 5.000. Terus ada teman negur, nggak usah lagi sedekah. Itu pura-pura tuh kan sehatnya tuh nyo. Nah, nyo nggak sembayang bagi do. Nah, nyo orang kaya tuh nyo. Mangga minta-minta, pamaleh. Nggak usah lagi sedekah. Nah, saya sampaikan, Ibu kalau nggak mau kalau nggak mau kasih, jangan kasih. Kalau nggak mau kasih, jangan kasih, tapi diem. Nggak boleh ngomongin orang. Kalau mau kasih, kalau nggak diem. Ini ngasih nggak seuzon ya. Iya kan? Nah, jadi ada orang yang misalnya datang ke tempat kita gitu kan. Orang yang datang ke tempat kita, katakanlah dia minta-minta. Katakanlah dia minta-minta ke tempat kita kayak gitu kan. Terus apa kata kita? Suaminya mau ngasih nih, suaminya mau ngasih uang nih. Terus apa kata kita? Entah yo tanda tuh bang, ndak usah le bang. Tapi nyo dari pesantren Bukit Tinggi loh. Pesantren stempel bisa dibuat-buat tuh nyo. Sedekah enggak ngomong iya. Jadi kalau mau kasih, kalau enggak diem. Sama dengan kita mau ngasih kepada orang lain. Kasih ke non muslim pun boleh sedekah. Ke orang kaya boleh sedekah. Ke orang miskin boleh kesedekah. Ke orang yang berilmu boleh sedekah. Ke orang yang tidak berilmu juga boleh sedekah. Karena al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Kita hanya dihitung dengan perbuatan kita, bukan perbuatan orang. Kita sedekah kepada pengemis, lalu kemudian pengemis itu ternyata berdusta. Dusta urusan dia dengan Allah, urusan kita adalah keikhlasan kita. Ya, mau dia jujur pun kalau kita nggak ikhlas dapat nggak pahalanya. Mau dia bener-bener rajin sholat, jujur ya, masya Allah banget lah, ini pura-puranya soleha banget. Ya kitanya nggak ikhlas, dapat nggak pahalanya. Urusan ikhlas nggak ikhlasnya kita menjadi urusan kita dengan Allah. Urusan akhlak dia, urusan dia dengan Allah. Jadi kalau mau bantu, kalau nggak diem, jangan ghibah. Saya banyak nemuin kejadian, nggak usah lagi dibantunya pamaleh. Ini ngomong ghibah iya, bantu tidak.
Jadi nggak ada Bu, sedekah itu bebas aja. Mau ibu sedekah ke non-muslim, mau ibu sedekah ke anak kecil, mau orang kafir, mau dia orang pengkhianat, mau dia orang yang tidak baik, nggak usah pikir-pikir. Kadang-kadang setan tuh Bu membuat kita nggak jadi sedekah Bu. Saya mau ngasih mertua uang 1 juta bulan depan, kasih ndak ya? Kasih ndak ya? Kasih ndak, jadilah dia jahat, ndak jadi Bu. Ibu mau traktir makan kawan, kasih ndak ya? Kasih ndak ya? Kasih nggak ya? Ndak usah lagi, dia jahat, nggak jadi Bu. Setan itu punya kerja itu. Mau kasih pengemis, kasih ndak ya? Kasih ndak ya? Ndak usah lagi, masa ngemis. Bacalah dalil, pandailah berdalil. Ya dulu aulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masalahnya kalau nggak ada tangan di bawah, siapa yang mau di atas? Iya kan? Nah, kadang-kadang seperti itulah ya. Saya di lingkungan saya kan juga sering ya terjadi. Nel, nggak usah kasih pengemis. Baca dalil pula si kawan itu. Ya dulu aulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masalahnya antum bisa tahu kalau semua orang tangan di atas, siapa yang mau kita kasih? Justru disitulah kita melatih keikhlasan kita. Kita bahaya loh kalau nggak ada orang miskin. Di mana amal kita? Kalau nggak ada orang minta-minta, di mana pintu kebaikan kita? Kita mau bantu siapa? Bahkan kadang-kadang kita mau zakat pun bingung kita nyari orang susah. Manalah nih, itu ndak ya, itu ndak ya, itu ndak ya. Paham ya? Nah itu loh maksudnya. Jadi kalau mau sedekah, kalau nggak diem. Kalau mau minjamkan uang sama orang, pinjamkan. Kalau nggak diem. Ini minjamkan nggak, malah cerita. Ini minjam piti tuh, jangan. Oke. Nggak jadi dipinjamkan ya, ini ceritanya. Gitu. Jadi makanya wajar kata Pak Ustadz, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, kalau nggak diem. Udah, kalau nggak mau ngasih mah apa? Udah. Kalau mau ngasih, gitu aja sih, simple aja udah. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah, al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Hajjah Susi Handayani binti Haji Ma'ruf. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madakhalaha wa ghsilha bil ma'i wasalji wal barad wa naqiha minal khataaya kama yunaka sabul abyadu minad danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahla khairan min ahliha ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Hajjah Susi Handayani binti Haji Ma'ruf. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma khususan ila arwahi ummina Hajjah Susi Handayani binti Haji Ma'ruf. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kok sedia juga Terima kasih kepada Ustaz Laluki yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua.
wabil khusus kepada sahibul bait yang diberikan sifat. Semoga apa yang beliau sampaikan insya Allah bermanfaat bagi kita. Memang kayak ini kadang-kadang berulang-ulang disampaikan Ustaz, namun setiap disampaikan